Saya mau tahu, apakah saya bisa menikah sama dia atau tidak. Assalamualaikum Sobat Movel, gimana kabar kalian? Aku harap kalian mau subscribe. Tapi intinya gini, thank you banyak buat kalian yang udah subscribe. Aku jadi ngerasa nggak sendirian bikin konten. Buat yang belum subscribe, plototin aja nggak apa-apa, aku ikhlas. BTW, berhubung kegiatanku nggak hanya nonton film, belum lagi bikin naskah buat video dan editingnya, juga kesabaran tingkat dewa pas mengunggah, jadi harap dimaklumi kalau videonya agak kurang update. Soalnya masih dikerjakan sendiri, dan satu lagi, kalau kalian mendengar suara aneh-aneh, harap maklum juga ya. Kayaknya nggak usah banyak cincang lagi, kita balik lagi ke urusan nonton film. Aku lagi mantengin film yang bikin penasaran banyak calon penonton. Saking nggak mau kena spoiler, aku langsung cus ke bioskop buat nonton Si Jin yang nongol resmi kemarin tanggal 9. Ya, film Si Jin disutradarai oleh Hadrah Daeng-Ratu. Ini orang yang dulu bikin film Makmum. Film karya-karya dia nggak bagus banget, juga nggak buruk banget ya, balance lah. Lanjut lagi, Si Jin ini remake dari film Turki. Kalian bisa searching sendiri, judul filmnya adalah Si Jin. Pakai huruf C, bukan J ya. Kalau J itu untuk yang Indonesia. Tapi sebenarnya menurut informasi yang aku tahu, baik Si Jin ataupun Si Jin sama-sama dibaca Si Jin. Ngomongin pemerannya, di layar kita bakal lihat muka si Anggika Bolsterli, terus ada Niken Anjani dan Ibrahim Rishad. Durasi film 100 menit dan apakah sesuai ekspektasiku? Jadi gini, film Si Jin bercerita tentang Irma yang terobsesi banget sama si Galang alias sepupunya sendiri. Dan singkat cerita, si Irma diabaikan si Galang karena Galang lebih memilih istri dan anak-anaknya. Ini Irma cinta banget dan anjir banget ini orang. Saking cintanya dia sampai ke dukun buat nanya-nanya apakah dia bisa hidup bareng sama Galang. Dan pada akhirnya si Irma meminta si dukun untuk mengirimkan sesuatu berupa santet. Tapi ironisnya, teror yang dimulai untuk memenangkan cintanya Irma buat ke Galang malah berbalik menyerang Irma sendiri. Menurutku sinopsisnya cukup keren. Ya klise sih, intinya kan tentang cinta terabaikan, dukun yang ambil tindakan, iya kan? Dalam gelombang film horor yang terus-menerus, kadang sulit untuk menemukan sesuatu yang benar-benar mencolok, yang benar-benar fresh di antara gempuran film horor yang gitu lagi. Si Jin, meskipun cukup berbeda dari deretan horor lainnya, menurutku sudah memasuki wilayah yang mendekati kejenuhan. Namun, biar bagaimanapun, filmnya layak diapresiasi karena enggak benar-benar buruk, tapi juga enggak sebagus itu. Malah cenderung trailernya yang menipu calon penonton. Ya gitulah, rasa penasaranku yang terpicu oleh trailer film ini ternyata enggak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan saat menontonnya. Film horor adaptasi ini, menurutku Si Jin versi Indonesia ini lebih unggul dan berhasil memberikan sentuhan inovasi. Tapi perlu digarisbawahi, filmnya tetap terasa kurang istimewa, alias nggak bagus-bagus banget tapi juga nggak buruk. Berapa kali ya aku tekankan ini. Padahal plot film ini terjalin dengan rapi, hanya saja motivasi konfliknya kurang mendalam. Jadi mau dibilang oke, tetap masih ada kurangnya. Jadi ya ini emang nggak buruk tapi nggak bagus juga. Dan lagi-lagi aku tekankan ini. Catatan kritis untuk film ini, jelas banget bahwa setiap karakter enggak begitu terang latar belakang ceritanya.
Jadi kesannya karakter-karakter di dalam film kurang terhubung dengan penonton. Terserah deh, mau si karakter Irma dibilang punya motivasi kuat buat ngirim sesuatu, tapi perasaan cintanya kurang tergali. Aku butuh sesuatu yang lebih, bukan sekedar memandang fisik si Galang di mata Irma itu keren atau apa. Tapi aku butuh lebih sesuatu yang, ini orang kenapa bisa cinta banget gitu loh. Aku butuh lebih dari itu, tapi nggak aku temuin ataupun kurasakan dari film ini. Untuk efek visual, seperti salah satu tokoh yang makan beling, menurutku terlihat aneh dan kurang logis, meskipun dalam dunia film horor, eksplorasi konsep yang enggak konvensional seringkali diterima. Tapi ya, tonton aja sendiri dan silakan bandingkan dengan makan beling dengan adegan yang bikin ngilu di film Evil Dead. Meskipun ada kekurangan, si Jin yang enggak buruk dan enggak bagus juga, tetap ada kok sisi positif film ini. Pengalaman melihat adegan sadis dan brutal dengan naskah yang enggak menggurui jadi poin plusnya. Namun, mengingat bahwa film ini mungkin akan dilupakan, maka skor dariku 6 dari 10. Pengen 7 tapi masih berat banget sih. Ya, aku harap kalian enjoy ada di sini. Thank you banyak udah nonton sampai di sini. Thank you banyak udah nemenin aku, udah subscribe, dan bagi siapapun yang baru kesini, please subscribe agar aku semakin semangat dan agar channel Movel semakin berkembang. Terima kasih lagi ya teman-teman. Sampai jumpa di review berikutnya dan bye-bye.